Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Mansuri, mahasiswa pendidikan informatika semester 2, kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas modul 2 untuk mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek atau PDO. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Afif Effendi, SPD MTRKOM, serta asisten praktikum Kak Maulidia yang telah membimbing selama jalannya praktikum ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Baik, pada pembahasan soal pertama ini, saya diminta untuk membuatkan sebuah program seperti contoh ini dan melakukan analisis kesalahan yang ditemukan pada program di atas, lalu melakukan perbaikan kode program untuk menampilkan output seperti gambar seperti ini dengan catatan menggunakan nama sendiri. Jadi di sini saya akan membuka NetBeans saya dan membuat Java class baru bernama bernama pegawai. Lalu klik finish. Ini adalah contoh kelas yang diminta, yaitu kelas pegawai dengan memasukkan kode program, metode. Ini adalah kelas yang berhasil dibuat bernama pegawai, dan saya minta untuk menambahkan atribut beserta metode yang akan digunakan. Atribut yang digunakan ada berupa string nama, jabatan, dan double gaji. Lalu beberapa metode seperti pegawai, lalu tampilkan info, dan metode main sebagai metode utama yang akan dijalankan. Terdapat konstruktor di sini yaitu public pegawai seperti nama kelasnya, kelas pegawai dan metode pegawai. Di sini saya akan mengetikkan kode programnya terlebih dahulu. Baik, seperti ini adalah kode program yang diminta. Ini sesuai seperti yang diminta, yaitu meminta kode program yang masih error, dan kita disuruh untuk melakukan sebuah analisis kesalahan yang ditemukan pada program di atas. Pada program ini terdapat beberapa kesalahan seperti di metode konstruktornya. Di sini tidak ada sebuah parameter, jadi nama pegawai, jabatan pegawai, gaji pegawai ini tidak diketahui berasal dari mana. Seharusnya dia berasal dari nanti di sini juga salah. Di sini kan dia tidak ada sebuah metode karyawan, sedangkan metode konstruktornya itu adalah pegawai. Jadi di sini adalah pegawai sebagai tipe datanya, dan objeknya berarti juga pegawai.
Nah, sekarang di metode pegawainya ini kita tambahkan sebuah parameter yaitu string nama pegawai, string jabatan pegawai, dan double gaji pegawai. Nah, karena di konstruktornya itu terdapat sebuah parameter, berarti ketika kita melakukan inisialisasi objek, kita tambahkan juga sebuah parameter, yaitu nama pegawai, jabatan pegawai, dan gajinya. Nama pegawai berupa string, kita gunakan petik, jabatan juga menggunakan petik, karena dia tipe data string, misal CEO, dan gajinya misal 5 juta, 500, 5.000, 50, 500, 5 juta. Ini adalah gajinya, itu 5 juta, dan kita run. Nah, dia nampil seperti contoh yang output di sini. Dia menampilkan nama, jabatan, dan gaji dengan catatan nama sendiri. Seperti itu. Maka untuk soal pertama telah selesai. Selanjutnya masuk ke soal kedua, yaitu pembahasan soal kedua, yaitu konsep inheritance karyawan dan karyawan pajak, di mana kelas karyawan ini merupakan sebuah subkelas dan karyawan pajak ini merupakan child dari karyawan tersebut. Konsepnya nanti bakal ada dua konstruktor atau multiple konstruktor, dan juga inheritance, yaitu karyawan pajak. Di dalam kelas karyawan itu terdapat atribut nama menggunakan tipe string, jabatan juga string, dan gaji pokok dia menggunakan integer. Dan konstruktornya ada dua. Yang pertama itu dia menerima 3 parameter, yaitu nama, jabatan, dan gaji pokok sebagai parameter. Dan konstruktor kedua dia hanya meminta 2 parameter, yaitu nama dan jabatan, dan memberikan nilai default gaji pokoknya itu 5 juta. Dengan metode lain, hitung gaji total. Untuk menghitung gaji total dengan cara gaji pokok ditambah 10%, itu tunjangannya, dan metode tampil info untuk menampilkan informasi karyawan. Selanjutnya, karyawan pajak sebagai kelas turunan atau subkelas. Merupakan turunan subkelas dari kelas karyawan. Terdapat metode hitung pajak untuk menghitung pajak 5% dari gaji total, dan metode tampil info untuk menampilkan informasi karyawan beserta pajaknya, dan menggunakan keyword super dalam konstruktor untuk mewarisi atribut dari karyawan. Dan di sini saya diminta membuat kelas baru bernama main untuk menguji program. Langsung saja masuk ke netbingnya, klik kanan buat kelas baru bernama main. Baik, setelah kita
berhasil membuat kelas main. Selanjutnya kita buat kelas karyawan dengan atribut string, nama, jabatan, dan integer gaji. Lalu kita buat konstruktor dengan cara public, namanya seperti nama kelasnya, dengan 3 parameter. Yang pertama string nama, string jabatan, dan integer gaji. Kita isi di nama dengan nama dari parameter, list jabatan isi dari jabatan, dan list gaji isi dari gaji. Jadi nama jabatan gaji berasal dari parameter, list nama, list jabatan, dan list gaji berasal dari atribut karyawan. Jadi kita buat konstruktor kedua dengan 2 parameter. Jadi kita hapus parameter gaji, dan gaji kita set menjadi 5 juta. Oke. Kita akan kurang bisa. Jadi kita buat metode hitung gaji total dengan tambahan 10% tunjangan. Sudah hitung gaji total, dibuat tanpa parameter. Kita langsung return. Kalau kita bisa tampung dulu ke variabel double tunjangan, isi dengan 0,10 dikali gaji, ini gaji pokok, dari gaji pokok. Lalu kita tampung lagi total, ini gaji pokok ditambah tunjangan. Lalu kita return total. Lalu kita buat metode tampilkan info. Kita gunakan void tampilkan info, dibuat tanpa parameter. Kita bisa maju nama dan nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan 10%, berarti total gaji ambil dari metode hitung gaji total. Seperti ini karyawan sudah kita buat. Lanjut kita buat kelas turunannya karyawan. Kita gunakan karyawan pajak
kita extend, kita kurang kelas dengan pajak, extend jadi karyawan. Lalu kita tambahkan constructor, lalu kita tambahkan hitung pajak dan tampilkan info. Kita gunakan label pajak, kita bisa ambil dari hitung gaji total, kita tampil dulu variabel pajak gaji total 4 kali 0,05 sebanyak 5%. Kita return pajak, kita tampilkan info kita bisa gunakan tampilkan info yang telah tersedia dengan super titik tampilkan info, kita tambahkan sort pajak 5%, sort pajak bayar, ambil dari pajak, lalu lagi sort sisa gaji, saya ambil dari hitung gaji total kurangi pajak. Agar tampil info ini merupakan turunan dari tampil info karyawan, kita tambahkan operate dengan cara klik tampilan operate. Nah, kita masuk ke bagian lain sekarang. Kita tambahkan PSPN, kita diminta membuat 2 objek karyawan dengan 2 konstruktor dan 1 objek karyawan pajak. Oke, bisa gunakan karyawan itu sama dengan new karyawan, gunakan tiga parameter nama ya, sebutkan CEO dan gajinya misal 10 juta, lalu karyawan 2 dengan ini karyawan menggunakan 2 parameter yang namanya event, jabatannya manajer. Kita tampilkan karyawan 1, kita tampilkan info karyawan 2, tampilkan info. Lalu sekali lagi karyawan pajak 1 sama dengan ini karyawan pajak, kita isi parameternya misal namanya 6, jabatannya misal staff, gajinya hanya 500. Kita tampilkan infonya karyawan pajak 1, tampilkan ini kita kesalahan berhasil. Kita sarankan dengan cara akan kita tampilkan kembali. Nah, sudah rapi. Seperti ini adalah ini 10 juta tidak bisa nampil, tapi kita kurangi menjadi 1 juta.
baru nanti itu. Ya, cukup sekian. Demikian penjelasan singkat mengenai pengerjaan tugas modul 2 praktikum PBO dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun teknis pengerjaan. Semoga penjelasan ini dapat memenuhi kriteria penilaian ACC pada modul 2. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Ansar Mansuri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.